Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kasih karunia Allah selalu menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus mengajar di atas bukit di hadapan orang banyak. Dan Injil hari ini tentu tidak asing bagi kita. Nah, ini adalah Injil yang berbicara tentang sabda bahagia. Sabda bahagia yang telah kita dengar hari ini sesungguhnya memberikan kita suatu makna tentang bagaimana kehidupan orang beriman. Bahwa kehidupan orang beriman sesungguhnya bukan hanya tentang sukacita, tetapi ada juga penderitaan. Tetapi setiap orang yang mengalami penderitaan ataupun sukacita, kalau ia mengalami suatu kesatuan dengan Allah, ada satu relasi yang intim dengan Allah, maka setiap perjalanan hidupnya akan menjadi indah, baik dalam suka maupun duka. Ketika kesatuan itu bersama Allah, maka ada suatu kebahagiaan. Yesus hari ini memanggil kita semua bahwa untuk memaknai kehidupan iman kita harus siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan kita hadapi di dalam kehidupan ini. Teristimewa penderitaan yang mungkin akan terjadi. Namun di balik itu Yesus berjanji bahwa di balik semua penderitaan ada sukacita. Dan sukacita itu hanya dialami oleh orang-orang yang ingin bertahan di dalam iman kepada Allah. Sehingga Injil hari ini ketika Yesus berbicara tentang sabda bahagia, ia ingin menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus dengan setia, mengandalkan Yesus atau mengandalkan Allah di dalam kehidupannya, maka Allah akan menjamin kebahagiaan baginya. Kebahagiaan saat ini dan kebahagiaan kekal. Sehingga sabda bahagia adalah suatu panggilan hidup bagi orang-orang beriman untuk hidup di dalam Allah, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Mari saudara-saudari jalani hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah itu sendiri, dan biarlah roh yang ada di dalam hati kita, roh yang memimpin hidup kita, akan terus menuntun kita, membimbing kita kepada satu kesatuan yang intim dengan Allah. Dan semoga sabda Tuhan hari ini terus menguatkan iman kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berjalan bersamanya
dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.